Kami dari kelas KPIC dengan anggota kelompok saya sendiri Elvi Susanti beserta rekan-rekan saya Alam Syahrazi, Dinda Maisa dan Dani Sofiantoro. Kami akan melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Padepokan Tari Langan Kusuma. Yuk simak kegiatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvi Susanti bersama narasumber saya Mas Dedi. Kami akan melakukan wawancara tentang Sanggar Langan Kusuma ya. Padepokan Tari Langan Kusuma. Padepokan Tari Langan Kusuma. Gini, Pak Dedi, saya mau bertanya tentang sanggarnya Pak Dedi itu mungkin berdirinya sejak kapan ya Pak? Ya, boleh saya ceritakan. Jadi, alhamdulillah dari kepulangan saya dari Jakarta, alhamdulillah juga mendidik ilmu di Jakarta, pengalaman bergabung dengan Student Dance Company Jakarta, kemudian pernah menjadi asisten dosen di Institut Kesenian Jakarta juga, kurang lebih 3 tahun saya di Jakarta, kerjasama dengan beberapa company besar di Jakarta. Nah, dari pengalaman situ, setelah kebetulan saya harus pulang ke Ponorogo, melihat fakta di lingkungan yang dulu kesenian membesarkan saya, Paguyuban Reog Singokusumo namanya, itu ya. Jadi terjadi banyak situasi yang kurang menguntungkan untuk perkembangan sebuah kesenian. Artinya apa yang bisa saya sampaikan bahwa sebuah kesenian dalam bentuk paguyuban itu ada kecenderungan untuk senantiasa biasanya bubar gitu, bubar atau mati atau vakum setelah 1 atau 2 tahun. Nah, dari situ itu sekitar tahun 2013 pulang dari Jakarta, saya bersama teman-teman dulu saat berkunjung di sini di era 90-an, teman-teman reog lah di sini, di lingkungan sini, sepakat untuk bagaimana ini kalau dikelola secara lebih baik gitu lah, manajemen dengan lebih baik, dalam tanda kutip profesional. Itu kita pada akhirnya sepakat untuk membuat sebuah komunitas yang berbentuk sanggar ya. Jadi sebenarnya berangkat dari Paguyuban Reog tapi dikelola secara profesional dalam bentuk sanggar. Jadi manajemennya itu manajemen kayak sekolah. Itu pada tahun awal 2013. Nah, tapi resmi berdirinya yang kita berakta notaris, terus kemudian ada SKL Kemenkumham segala macam, terus izin usaha ya dari SIUP itu resminya tahun 2014, persisnya tanggal 26 Januari 2014. Nah, itu kita jadikan sebagai ulang tahun dari sanggar kita, tanggal 26 Januari 2014. Jadi setiap tahun tanggal 26 Januari itu adalah ulang tahun dari sanggar ini, dan alhamdulillah sampai sekarang sudah sekitar 8 tahun lah itu kalau berdirinya. Berarti sudah cukup lama ya Pak untuk berdirinya? 8 tahun. Ya. Untuk selanjutnya tujuan Pak Dedi untuk mendirikan sanggar ini apa ya Pak?
sebenarnya bukan saya secara pribadi ya, nanti salah persepsi nanti. Jadi ini benar-benar kesepakatan dari beberapa kawan-kawan yang masih aktif untuk menggiatkan kesenian reog di sini untuk ya menjadikan ini lebih apa ya, lebih sustainable gitu, lebih bisa bertahan gitu ya, melihat tantangan perkembangan zaman yang semakin kesini ya tidak bisa lagi ya kita hanya mengandalkan apa swadaya, setiap ada ini butuh apa, setiap ini pasti kan butuh urunan, ini tidak memungkinkan. Terus apalagi mungkin yang sistem bos lah, sistem juragan, kalau untuk bertahan bisa lama ya juga tidak bisa tidak ada jaminan, karena ya begitu mungkin juragan ini meninggal atau mungkin pergi, ya udah selesailah paguyuban itu. Makanya kita sepakat teman-teman penggiat ini melihat perkembangan zaman yang semakin eranya berubah, ya kita ya juga harus berubah. Makanya kita bentuk sistem sanggar. Jadi tujuannya ya untuk itu, untuk bahwa upaya pelestarian yang kita jalankan ini bisa bertahan lama, insya Allah sampai seterusnya. Jadi tujuannya. Dari sanggar ini tuh responnya dari masyarakat itu gimana, Pak? Alhamdulillah respon cukup bagus. Jadi sejak awal kita berdiri cukup banyak apa namanya anggota sanggar, cuman memang bertahap nggih. Jadi tidak secara langsung begitu banyak, karena kita juga butuh dikenal dulu nggih, butuh dikenal dulu. Ibaratnya kalau bahasa Jawa itu kita cari jeneng sih sebelum kita meraih jenang. Kita kulik jeneng sih. Ya itu awal-awal memang juga perjuangan, jadi tidak semata-mata ini. Terus, tapi alhamdulillah step by step kita benar-benar mendapat respon yang bagus. Nah ini kita buktikan di awal-awal berdirinya kita 2015 itu kita bikin event yang cukup besar lah ya. Itu yang benar-benar event momentum yang benar-benar dari kelompok-kelompok lain, bahkan masyarakat seluruh Ponorogo, bahkan seluruh Indonesia itu mulai tahu ya, tidak hanya tahu, mereka benar-benar siapa ini kok ada Padepokan Tari Wisma Bujalika. Kita buat event Percopan Art Festival ya 2015, itu benar-benar ada, itu dokumentasinya di YouTube banyak. Percopan Art Festival itu banyak ini ya, dan kita sampai ada karnaval di situ, ada parade reog di situ, ada pagelaran malam, dan waktu itu kita juga sempat undang seniman dari luar negeri juga, dari Meksiko, ada dari Inggris, dari dan kolega-kolega saya yang di saya kuliah, saya ajak kerjasama untuk juga bisa mengisi acara di sini. Nah, itu benar-benar gaungnya itu luar biasa waktu itu. Kita namakan event kita Percopan Art Festival. Responnya luar biasa. Setelah kita mengadakan itu, mulai nih banyak yang tanya, oh ini sanggarnya kayak apa, pembelajaran kayak apa, pendaftarannya seperti apa, mulai banyak dari sejak itu sampai bergulir terus. 2015 kita bikin event Percopan 2 itu 2016, terus kemudian ada pagelaran reog Percopan 2017, itu bergulir terus. Alhamdulillah kita agak berhenti ya karena COVID kemarin. Terakhir 2019 itu kita masih bikin event Percopan di pagelaran, ada rame itu. Nah itu dari situ responnya cukup bagus. Ada saya enggak ini ya, ada buktinya juga. Jadi responnya masyarakat seperti apa, orang tua wali sanggar itu seperti apa responnya terhadap ini. Ada di video profil kita di Langan Kusuma Official, itu ada Langan Kusuma Official di channel YouTube kita, ada salah satu itu yang profil kita berdiri juga respon masyarakat seperti apa kepada keberadaan sanggar ini. Itu ada respon masyarakat. Responnya alhamdulillah cukup bagus. Gitu. Untuk di sanggar ini tuh mengajarkan tari Nusantara apa cukup fokus di reog gitu? Oke. Ya sekali lagi karena ini sebuah bentuk senian itu kan butuh eksis dan berkembang ya. Kalau eksis tidak berkembang ya sama aja kan mati. Berkembang. Nah untuk itu meskipun kita di Ponorogo memang
kita materi mayor itu tari-tari reog, karena mau tidak mau yang namanya anak-anak Ponorogo sebagai generasi pelestari kesenian reog ya harus bisa. Jadi anak-anak ini bisa semua tari reog, marok, mau jadil, mau ini bisa sebagai materi mayor. Nah setelah kita anggap ini materi dasar gitu ya. Nah setelah ini dikuasai nanti akan berkembang ke materi-materi tari Nusantara, sehingga adik-adik tidak hanya tari reog saja, jadi dia juga menguasai tari-tari dari yang lain se-Nusantara. Ada tari Betawi, ada tari Sunda, ada tari Bali, ya Aceh, ada di sini ada tari gaya Surakarta, gaya Yogyakarta. Jadi mereka dengan catatan mereka sudah cukup lama di sini, karena stepnya kan lama ini, panjang ini, jadi tidak sekali jadi terus bisa menguasai semua ya tidak mungkin. Tapi biasanya adik-adik ini dari usia TK sih ya, TK mereka akan basic tari-tari reog, terus mereka semakin bisa semakin mahir akan mulai tari-tari gaya Surakarta, mulai daerah-daerah lain. Ketika dia sudah mungkin sekitar 4-5 tahun, dia sudah cukup mahir berbagai tarian. Berarti di sini itu mencakup semuanya ya Pak ya? Iya, semuanya. Sanggar Rangan Kusumo ini pernah mengikuti ajang lomba dan festival apa aja Pak? Sering, ya lomba sering ya, event-event sebagai untuk ajang pembuktian sekaligus menunjukkan eksistensi bahwa kita hadir di berbagai ajang atau event, bahkan yang berkelas nasional maupun internasional sekalipun kita sudah pernah. Memang tidak semuanya berbentuk lomba dalam arti kejuaraan enggak. Jadi kayak misalkan ikut festival 2020 waktu Covid kemarin kita ikut festival International Max Festival ya, yang diadakan Solo, itu seluruh dunia itu pesertanya. Kemudian kita dapat undangan untuk mengirimkan karya. Ya, kita bikin karya di sini, karya tentang topeng. Kita garap tentang topeng itu, macamnya tentang COVID, tapi topeng itu kita ikut itu. Terus kemudian kita dapat undangan juga International Range Festival di Solo. Ya, ada maestro tali di Solo punya event itu. Terus kemudian kayak lomba-lomba yang di tingkat lokal itu banyak kalau siswa-siswa kami. Ya, misalkan di PCC ada lomba, di sekolah-sekolah ada lomba, banyak. Tapi saya nggak ngitung. Kadang-kadang anak-anak kadang-kadang mereka ikut aja sendiri lomba, tidak atas nama sanggar. Tapi anak-anak sini alhamdulillah juga cukup berprestasi, juara 1, juara 2, juara 1, juara 2 itu alhamdulillah. Ya udah juara ya pernah. Ya, tapi sering ke Stein kemarin beberapa anak-anak juga ikut. Juara 2, juara 1. Nah, ya kalau event lomba seperti itu. Belum lama ini kemarin lomba tari kesatria juga ikut yang Jakarta itu yang bikin. Terus lomba-lomba di luar daerah di Surabaya ini hanya memang kebetulan 2 tahun terakhir kan COVID ini. Ya kita ya hanya kirim-kirim video aja. Juara 2, juara 3 agar tetap eksis ya Pak? Ya tetap itu sih, lomba eksis juga. Mungkin cukup apa yang saya tanyakan kepada narasumber. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.